Zaman sekarang untuk bisa dapat penghasilan jutaan rupiah setiap hari seperti ini tentu bukan sesuatu yang sulit atau mustahil. Bahkan berbagai macam cara juga mulai banyak bermunculan di era digital kali ini. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan tambahan dari konten, dari video atau dari YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, yuk kita akan bahas di video kali ini, siapa tahu ini bisa memberikan manfaat buat kalian. Pastikan tonton video ini sampai akhir biar nggak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang simple, cara yang mudah, dan tentu saja memiliki potensi penghasilan yang luar biasa. Tapi ingat, ini semua bukan sesuatu yang instan atau bisa kalian dapatkan secepat kilat. Perlu proses, perlu pengorbanan, perlu disiplin yang tinggi. Konten seperti ini, apakah susah untuk dimonet? Jawabannya yang seperti yang saya bilang tadi, 50-50. Karena YouTube itu akan mengenali apa sih tujuan kalian. Ketika channel ini dismonet, langkah kita yang paling masuk akal adalah melakukan video banding. Saat video banding, itu kita bilang, ini video saya tujukan untuk motivasi dan penonton suka dengan motivasi yang saya sampaikan. Dan saya ingin menganalogikan semua itu, memvisualkan dengan singa. Dan ini benar-benar saya bikin sendiri. Ngeditnya tiap hari apa, jam berapa, terus kemudian pakai aplikasi apa, tunjukkan semua dalam video bandingnya. Itu kemungkinan besar akan lolos monetisasi asal video yang kalian pakai ini nggak bener-bener comot atau reupload dari konten kreator atau YouTuber yang lain. Ya, kalian sebutkan, saya dapat dari Shutterstock, saya beli loh videonya, saya dapat dari Canva Pro, saya langganan Canva, saya dapat dari Pexel, meskipun gratis ya, kalian kalau misalnya gratis harus jelaskan sejelas-jelasnya. Menurut saya video yang saya ambil ini adalah video yang mereferensikan paling mendekati dengan konsep motivasi yang saya bikin. Nah ya, baru itu kemungkinan besar saya yakin pasti akan lolos monetisasi. Karena tujuan di sini kita bukan spamming, kita di sini juga bukan untuk re-upload, tapi kita memberikan motivasi-motivasi dengan konsep visual yang berbeda. Jelaskan konsep kalian, maka ini menjadi sebuah cara yang cukup menarik untuk kita pelajari ya. Kalau ini ada suara, jelas lebih top markotop lagi. Kenapa? Ya kalian harus pakai suara. Cuman kalau untuk orang Indonesia, saya rasa konten-konten motivasi yang cuman gambar-gambar gini doang, yang nggak menampilkan tokoh, agak berat untuk naiknya. Jadi ini memang cocok banget untuk konten bule teman-teman. Dan satu hal lagi, bagaimana cara bikinnya? Ini sebenarnya sangat-sangat gampang sekali. Tapi kalau konten bule, mau nggak mau kita harus apa? Harus pakai yang namanya text to speech buat teman-teman yang nggak jago bahasa Inggris. Nah ini satu hal lagi yang paling penting juga untuk konten kayak gini ya teman-teman ya. Kadang orang itu mikir, kita pakai ChatGPT aja beres nih, urusan beres nih pakai ChatGPT. Bikinkan quote-quotes. No, kalau kalian pakai ChatGPT, tentu saja dia akan bisa merekomendasikan banyak hal ya. Nah, ada satu hal yang mungkin teman-teman harus pahami baik-baik ya. Ketika kalian menggunakan ChatGPT, itu teman-teman, orang lain yang menggunakan ChatGPT itu juga banyak banget ya. Jadi banyak banget orang-orang yang menggunakan ChatGPT. Artinya quotes-quotes atau kata-kata motivation kalian tidak akan bisa ngena seperti ini. Jadi dari mana harusnya kita dapatkan kata-kata motivasi yang bagus? Ya mau nggak mau kita harus googling, cari dari website dan lain sebagainya. Karena kalau semua orang mencari di ChatGPT, lama-lama kata-katanya juga sama semua. Ya, sebagai contoh di sini saya akan gunakan ChatGPT ya. Give me motivation quotes about life. Nah, kayak gini ya, tuh. Jadi kayak gini nih, ada dari Robert Frost, dari ini Carlos R. Swindoll. Nah, kalau kita ngambil quotes dari tokoh-tokoh terkenal kayak gini teman-teman, itu udah pasti bakal banyak banget orang-orang yang menggunakan cara yang sama. Kalian mau pakai text to speech pun ujung-ujungnya kata-kata yang terdeteksi akan sama. Jadi bagaimana yang lebih baik? Ya kalian cari bahasa dari sini, coba kembangkan dengan bahasa versi kalian. Tambahin kek kalimatnya, atau mungkin bikin konsep sebab akibat kek. Nah itu masih masuk akal. Contoh, life is what happen when you are busy making other plan. Jadi hal-hal seperti ini kalian bisa olah lagi kata-katanya. Olahnya bagaimana? Ya kalian olah lagi akibatnya apa sih?
Jadi tujuan dulu, baru motivasinya. Atau kendalanya dulu, masalahnya dulu, baru kalian masukkan kata-kata motivasinya. Nah, paling enak adalah mulai dari masalah dulu. Karena berawal dari masalah, kita semua itu akan merasa relate, akan merasa kok sama ya dengan apa yang saya alami. Nah, itu yang akan mengengage konten kalian dengan para penontonnya. Sebagai contoh, kenapa ya hidup itu sedih banget ketika memikirkan orang tidak peduli dengan kita. Nah, ini akan engage dengan siapa? Akan terengage dengan orang-orang yang merasa sekarang dirinya lagi terpuruk dan tidak ada yang peduli dengan dia. Nah, baru masukkan, sisipkan kata motivasinya. Nah, contohnya seperti itu. Saya tidak bisa menyontohkan lebih detail lagi ya teman-teman, karena setiap kata motivasi beda dan takutnya ini akan menjadi bahan baku buat kalian yang mana nanti kalian akan sama semua. Jadi saya sarankan teman-teman coba deh pakai konsep masalah dulu, baru tambahkan motivasi. Atau keuntungannya dulu, baru tambahkan motivasi. Nah, keuntungannya dulu gimana sih? Saya tidak akan bisa berhasil sukses sekarang kalau saya tidak mendengar atau tidak mempunyai prinsip ini, bla bla bla, baru sebutkan kata motivasinya. Nah, hal ini tentu akan membuat antara kalian, orang lain itu akan berbeda. Karena apa? Karena ya ini buah dari pikiran kalian. Ya memang ada peluang sama, tapi menurut saya hampir nggak mungkin 100% sama ya. Terus kemudian untuk masalah ininya bagaimana? Untuk masalah text to speech-nya, kalau kita mau pakai text to speech gampang. Teman-teman bisa pakai Eleven Labs. Eleven Labs. Nah, Eleven Labs ini ya teman-teman ya, ini tuh kalian tiap bulannya dapat gratisan 10.000 karakter. Jadi ya setiap user yang kalian login kan dapat 10.000 karakter. Contoh di sini saya copy paste seperti ini. Tinggal saya generate. Nah, punya saya tinggal 7.000 ya. Nanti akan berkurang, nanti bulan depan akan nambah lagi. Nah, kalau teman-teman pengen gratisan ya bikin email sebanyak-banyaknya, tapi juga pakai browser yang berbeda. Terkadang saya pernah mencoba ya pakai email yang sama tapi browser yang sama, pakai email yang berbeda tapi browser yang sama, ininya masih kebaca. Jadi mungkin dia bisa mendeteksi seperti itu. Cuman ada kadang beberapa enggak terbaca. Nah, saya juga nggak tahu bagaimana cara dia untuk mendeteksinya. Nah, biasanya sih tinggal create user baru. Misal sekarang pakai Google Chrome, besok pakai Opera, besok pakai Safari browser dan lain sebagainya. Itu lumayan. Dalam 1 bulan kan kalian bisa dapat 30-40 ribu voice over ya, karakter. Nah, ini kalau kayak gini kan udah nih. Nah, tinggal di play aja udah muncul kata-katanya. Tinggal di download aja seperti ini. Tuh ya, sudah masuk. Nah, tinggal kalian bisa editnya. Bagaimana editnya? Kalau saya sih kebanyakan pakai yang namanya Canva. Tinggal dipilih di sini, pilih yang bagian video, pilih create blank seperti ini teman-teman. Ya, mohon maaf kalau menurut kalian ini kecepatan, nanti kalian ulang aja nontonnya ya untuk masalah teknis kayak gini, karena ini mengingat durasi udah terlalu lama. Jadi di sini juga ada sebenarnya template-template motivasi ya teman-teman, tapi jangan digunakan. Boleh teman-teman gunakan, tapi suaranya ganti. Misal saya pengen pakai video yang ini. Nah, tinggal teman-teman ganti teksnya juga boleh. Contoh di sini teman-teman kalau mau ganti teksnya, teman-teman bisa cek di sini nih. Nah, ini tinggal copy aja. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi di sini tinggal klik aja, tinggal dipaste seperti ini ya. Lalu kemudian ini dikecilin seperti ini. Lalu di sini tinggal tarik aja ke atas seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya tinggal disesuaikan aja. Nah, ini ada efek-efek yang mungkin akan membuat video kalian lebih ada animasinya. Cuman harus hati-hati. Kadang video ini ada suara yang mengandung copyright atau mengandung musiknya. Caranya adalah kita matikan aja, mute seperti ini. Oke. Nah, kalian mau tambahin videonya, tambahin elemen, boleh. Di sini banyak banget elemennya. Nah, untuk masalah voice-nya, teman-teman tinggal pilih di menu upload sebelah sini. Ya, ini di HP ada ya, teman-teman. Ini menunya yang ada di samping-samping ini. Kalau di HP dia ada di bawah. Pilih upload. Lalu pilih di bagian audio dan teman-teman bisa upload upload text to speech yang dari Eleven di sini tadi. Teman-teman tinggal tarik aja ke bawah sini. Nah, tinggal sesuaikan omongannya. Udah deh, dia akan ngobrol sesuai kata-kata yang ada di sini. Kalau kalian pengen bikin subtitle sesuai dengan quotes yang ada di sini, nah teman-teman bisa pakai manual ya. Kalau teman-teman pakai Canva, teman-teman manual karena dia belum bisa text to speech nge-generate dari suara ke teks itu belum bisa. Ya, jadi teman-teman di sini mau nggak mau harus bikin manual teksnya. Contoh kayak gini nih ya. Tuh, life is a journey. Ya, nah teman-teman harus bikin plus lagi, bikin gambar lagi dan seterusnya. Nah, kalau kalian pengen mulai dari nol nggak pakai template ya udah nggak apa-apa. Di sini ada menu video di bagian pojok kiri. Nah, di sini cari nih tuh lion attack. Lion attack. Misal kayak tadi ya, lion attack kayak gini ya. Tuh, banyak nih ya.
banyak yang lagi berburu, kejar-kejaran gitu banyak. Cuman memang tidak semudah yang tidak selengkap dari situs-situs berbayar lainnya ya. Saya rasa sih kalau untuk channel yang tadi ini dia pakai situs berbayar. Karena secara gambar oke, secara momen itu jarang banget momen-momen yang bagus kayak gini itu ada di footage-footage gratisan ya. Oke, jadi seperti itu cara bikinnya, konsepnya seperti itu. Jika kalian pengen bikin channel seperti ini, itu adalah kelebihan dan kekurangannya yang sudah saya bahas secara lengkap dan juga mendetail. Resikonya ada, tapi cara bikinnya sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, bisa kalian usahakan. Terus masalahnya adalah, tantangannya adalah channel ini rawan untuk dismonetisasi. Karena ya bisa jadi ide kita, bahasa motivasi kita itu disama-samain orang jika kita mentah-mentah mengambil dari website tanpa ada bumbu-bumbu tambahan dari kita ya. Jadi penting untuk diketahui, kita harus menambahkan bumbu-bumbu tadi ya, dalam tanda kutip. Misal strategi kita apa nih, bikin motivasinya itu nggak asal comot nih, tapi harus tambahan kata-kata dari kita agar ini berbeda dengan orang lain ya. Hati-hati juga dalam melakukan editing dan memilih video. Jangan sampai video-video yang umum banget dipakai orang kalian pakai. Nah, ini adalah tantangannya di situ. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.